Tak bisa kita menasihati orang tua. Kita mesti pakai mulut orang lain. Mulut abi, mulut abu, mulut tengku, mulut abati, mulut abuya. Minta mereka menyampaikan nasihat. Dan ada satu yang lebih hebat lagi. Doa, ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Semua anak-anak ini berdoa tiap malam. Solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Di sujud yang terakhir, ya Allah, sehatkan orang tua kami. Bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hatinya untuk beribadah. Itulah lagi usaha kita berbakti kepada orang tua. Baik. Ya, saya paham. Orang yang sakitnya akut tidak mungkin sembuh di luar Ramadan. Ramadan sakit, di Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, Zulhijjah sakit. Di antaranya orang yang buah pinggangnya sudah dicabut, atau mah akut, atau diabetes akut, atau sakit yang tidak tahu sebabnya, pokoknya dia tak bisa puasa lagi. Maka dia masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup karena tua renta atau karena sakit akut, fidyatun ta'amu miskin, dia hanya membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Nih. Berdasarkan SK Ketua Basnas nomor 7 tahun 2023 tentang zakat fitrah dan fidyah untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta Raya dan sekitarnya, ditetapkan bahwa nilai fidyah untuk bentuk uang 60.000 per hari, per jiwa, per satu orang. Biasanya tidak jauh beda itu dengan Basnas yang lain, walaupun lain daerah lain kebutuhannya. Tapi kalau mengikut standar Jakarta, nanti tolong tanya berapa di Benar Meriah di Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Saya berkisar antara 50 sampai 60.000. Bayarkanlah satu hari itu. Berarti kalau satu bulannya 6 kali 3, 24, 2.400.000. Maka anak-anaknya tidak wajib lagi mengqadhakan puasanya. Ini secara fikihnya. Tentang sholat Jumat. Man tarakal jumu'ata salasa marratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Jumat ini tak sholat, Jumat ini tak sholat, Jumat ini tak sholat. 3 kali berturut-turut. Tahawunan, karena menyepelekan Jumat. Taba'allahu ala qalbi. Allah mengunci hatinya. Adapun bapak sudah berumur 60 tahun. Sakit mah akut. Lalu kemudian dia tidak sanggup sholat Jumat. Maka tidak masuk dalam kategori tahawunan menyepelekan. Dia tidak masuk dalam kategori menyepelekan Jumat. Karena ada sebab. Dan dia sholat zuhur di rumah, maka dia tidak termasuk orang yang dikunci Allah hatinya. Siapa yang tahu hakikat, yang tahunya Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah bapak ini pura-pura sakit, tak mau puasa, tak mau sholat Jumat? Wallahu a'lam bishawab. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita hanya melihat zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Yang tahu rahasianya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Di Aceh banyak abu, abi, tengku, alim ulama, buya. Maka undanglah mereka pengajian ke rumah. Dikemas dalam acara pengajian berbuka puasa bersama. Acara iktikaf bersama di masjid. Kalau bapak belum bisa ke masjid, dibuat acaranya buka bersama di rumah. Dibuat acaranya arisan keluarga. Dibuat nama acaranya halal bihalal di rumah. Undang ustadz untuk berbicara. Bahwa hidup kita ini adalah hadiah dari Allah, mesti diisi dengan amal soleh. Walaupun kita tua, kita tetap. Nah, jadi memang orang tua ini balik kita macam menjaga anak kecil lagi. Masalah pikun ini tak bisa lihat umur. Ada orang umurnya 80 tak pikun. Ada saya jumpa di Palembang orang umur 80 tak pikun. Di Medan saya jumpa orang umur 80 tak pikun. Di Pontianak saya jumpa orang umur 90 tak pikun. Tapi ada orang umur 50 pikun. Nah, itu jadi tak bisa saya menetapkan apa sebetulnya penyakit, memang betul zahir. Kita tak pula boleh menduduh su'uzon ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon. Jangan kamu berburuk sangka. Tapi kita berdoa kepada Allah, tetap usaha. Anak-anak berkumpul bersama, buat arisan keluarga, acara buka bersama, undang ustadz, ceramah. Mau tak mau bapak pasti hadir duduk mendengar ceramah di situ. Dibuat acara halal bihalal, ceramah. Arisan bulanan, ceramah pengajian. Tak bisa kita menasihati orang tua.
kita mesti pakai mulut orang lain. Mulut abi, mulut abu, mulut tengku, mulut abati, mulut abuya. Minta mereka menyampaikan nasihat. Dan ada satu yang lebih hebat lagi. Doa, ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Semua anak-anak ini berdoa tiap malam. Solat sunat wudu, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat. Di sujud yang terakhir, ya Allah, sehatkan orang tua kami, bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hatinya untuk beribadah. Itulah lagi usaha kita berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita semua menjadi anak berbakti. Dan orang tua kita yang belum disentuh hidayah, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayahnya dengan barokah bulan Ramadan ini. Demikian Ibu, demikian Bang Alvin.